Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sari Fatun dengan NIM 43040210126. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan pada masa remaja dari berbagai hal, baik dari fisik, psikologis, emosional, dan juga sosialnya. Nah, tujuan dari mempelajari perkembangan pada masa remaja ini diharapkan kita mampu melewati masa perkembangan dengan tenang, bahagia, dan mampu berkembang secara optimal. Siapa saja sih yang disebut dengan remaja itu? Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, mengartikan remaja merupakan seseorang yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, remaja sendiri itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu remaja awal dari umur 10 sampai 12 tahun, remaja madya dari 13 tahun sampai 15 tahun, dan juga remaja akhir dari 16 tahun sampai 19 tahun. Langsung saja kita membahas mengenai perkembangan pada masa remaja awal, yaitu dari umur 10 sampai umur 12 tahun. Nah, secara fisik, remaja pada usia ini itu udah mulai muncul rambut di ketiak dan juga di kemaluan. Terus pertumbuhan payudara pada remaja perempuan, keputihan, dan juga sudah mengalami menstruasi, mimpi basah bagi remaja laki-laki, dan juga tetis mulai membesar. Lalu perkembangan psikologis pada remaja usia ini itu masih memperlihatkan kedekatannya dengan orang tua, juga mulai membuat kelompok bersama teman terdekatnya, juga mulai mencari identitas diri dan juga memperlihatkan kemandiriannya. Lalu perkembangan psikologis pada remaja usia ini itu masih memperlihatkan kedekatannya dengan orang tua, juga mulai membuat kelompok bersama teman terdekatnya, juga mulai mencari identitas diri dan juga memperlihatkan kemandiriannya. Selanjutnya, perkembangan emosionalnya di usia ini remaja mulai mengamati orang tuanya dan juga gurunya lebih objektif, memberikan pendapatnya sendiri, dan juga cenderung tidak toleran, cenderung pemurung. Hal ini disebabkan karena hubungan dan kematangan seksual, dan juga karena kebingungannya terhadap orang dewasa. Lalu secara sosialnya mulai memperkuat dalam hal pertemanan, lebih suka bermain dengan gender yang sesama, menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis, dan juga lebih suka menghabiskan waktu bersama teman daripada dengan keluarga. Selanjutnya yaitu perkembangan pada remaja madya, yaitu umur 13 tahun sampai 15 tahun. Dari perkembangan fisiknya, tubuhnya akan semakin tinggi, otot semakin besar, dada dan juga bahu semakin melebar. Alat reproduksi di sini juga semakin berkembang. Selanjutnya yaitu dari perkembangan psikologisnya, mulai memperlihatkan kemandirian kepada orang tuanya, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tuanya. Selanjutnya, secara perkembangan emosionalnya, remaja mulai memperlihatkan kepeduliannya, suasana hati yang juga mudah berubah, konflik dengan orang tua sering terjadi. Remaja di usia ini juga membutuhkan perhatian, simpati, dan juga nasihat dari orang tua. Sudah sering melamun memikirkan masa depan. Secara sosial, remaja ini mempunyai ikatan tersendiri dengan teman dan juga menjaga hubungan baik dengan sahabat. Selanjutnya yaitu perkembangan
pada remaja akhir, yaitu dari umur 16 tahun sampai 19 tahun. Dari perkembangan fisik, tentunya fisik telah sepenuhnya berkembang, struktur dan pertumbuhan reproduksi juga hampir komplit, dan juga telah matang secara fisik. Dan dari perkembangan psikologisnya, remaja ini lebih memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya, semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan, juga sudah memikirkan masa depan dan juga tujuan hidup. Juga sudah mandiri dan juga bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan emosionalnya. Pada tahap ini remaja sudah mulai berangsur-angsur dapat mengendalikan emosinya, juga bisa mengerti apa yang diinginkannya dan semakin yakin dengan mempertahankan kemandiriannya. Selanjutnya dari perkembangan sosial, remaja akhir ini ditandai dengan seringnya menghabiskan waktu dengan pacar dan juga teman sebayanya atau sahabatnya, mulai mempersiapkan tujuan dan masa depannya, dan lebih dekat lagi kepada orang tuanya. Itu tadi pemaparan sedikit mengenai perkembangan pada masa remaja, baik remaja awal, remaja madya, dan juga remaja akhir. Cukup sekian dari saya. Semoga dengan pemaparan saya, kita sebagai remaja dapat berkembang secara optimal dan bisa menentukan tujuan dan masa depan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.